Assalamualaikum warahmatullah. Alhamdulillah ibu-ibu sekali, tiga di bulan Rajab. Alhamdulillah ibu-ibu semuanya sudah tahu bulan Rajab satu di antara 4, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram, sama 1 Rajab. Apa artinya bulan suci? Bulan yang oleh Allah dimuliakan mengalahkan bulan-bulan yang lain. Bahkan Ramadan saja itu tidak termasuk dari 4 bulan suci. Nah, maka sekarang apa yang harus kita lakukan kalau kita masuk pada bulan suci? Dan sekarang kita sudah masuk pada bulan suci Rajab. Nomor 1, secara umum ibadahnya diperbanyak. Ibadahnya apa? Diperbanyak. Nomor 2, secara umum kemaksiatan apapun bentuknya dihindari sekuat mungkin. Faham nggih? Nah, apa amalan khususnya? Amalan khusus pada bulan suci ada 1. Monggo pinara ibu-ibu. Di belakang sini juga boleh. Amalan khususnya berapa? 1, namanya puasa. Apa bu? Puasa. Maka biasa kalau mulai masuk bulan Rajab kan mulai banyak kan, ayo poso wis masuk bulan Rajab. Syaratnya panjenengan kalau puasa Rajab tidak diperkenankan, tidak boleh mengkhususkan hari dengan keutamaan. Wah, ruwet. Apa maksudnya? Mengkhususkan hari dengan keutamaan. Misalkan begini, besok kita masuk pada bulan suci Rajab. Barang siapa yang mengingatkan kepada temannya masuknya bulan suci Rajab, maka akan diampuni dosanya sekian, sekian, dan sekian. Nggih apa nggih? Biasa masuk di grup WA. Nah, ibu-ibu yang semacam itu diambil dari hadis yang palsu. Hadisnya apa? Palsu. Termasuk puasa pada tanggal 1 Rajab keutamaannya titik-titik. Puasa pada tanggal 2 Rajab dia ampuni dosa sekian waktu. Puasa tanggal 3 Rajab yang belum punya suami akan Allah kirimkan suami ke rumahnya. Puasa tanggal 4 Rajab. Nah, maka tanggal-tanggal tertentu pada bulan Rajab dengan keutamaan-keutamaan tertentu itu nun sewu bu nggih, diambil dari hadis yang palsu. Terus puasa boleh apa tidak? Boleh, tapi puasanya diniatkan puasa bulan suci Rajab. Puasa apa? Puasa bulan suci Rajab. Harinya kapan Ustadz? Tanggalnya tanggal berapa? Bebas. Boleh gabung Senin Kemis angsal. Dados pakai bahasa Indonesia aja ya. Karena saya kalau bahasa Jawa jelek. Kalau bahasa Inggris malah bagus saya. Panjenengan milih Indonesia apa Inggris? Indonesia aja ya. Khawatir kalau Inggris nanti saya wis kadung koyo yo panjenengan gak mudeng. Rugi saya. Ustadznya bisa bahasa Inggris. Loh ngenyek, ya ndak bisa. Sudah. Begini bu, misalkan panjenengan puasa Senin dan Kamis, atau ada yang istiqomah puasa Daud, enten boten? Tapi jujur bu, jujur nggih, di mana-mana sama. Untuk urusan puasa perempuan juaranya, masya Allah. Jadi perempuan ini ibu-ibu paling kuat ibadah, yang gerak badannya aja, mulutnya tidak usah ikut gerak. Kalau untuk urusan puasa, ibu-ibu nomor 1. Kalau untuk perkara puasa, wis ndak ada lain, juaranya siapa? Ibu-ibu. Masya Allah. Nah, maka kalau panjenengan puasa sunnah,
Misalkan panjenengan puasa Senin Kamis, kan diniati poso Senin atau poso Kamis. Sekarang niatnya ditambah, yo poso Senin dan poso Kamis, ditambahi apa? Puasa bulan suci Rajab. Atau biar gampang, wes poso Rejab. Poso napa? Rajab. Maka panjenengan puasanya satu, monggo silakan dengan senang hati. Iya, boleh. Awas kecantol tiang. Nah, panjenengan puasa Senin Kemis, panjenengan tambahin niatnya. Ini poso Senin, poso Kemis, diniati juga poso Rejab. Maka satu puasa pahalanya 2. Satu puasa pahalanya 2. Nah, maka sunnahnya Bu di bulan Rajab ini memperbanyak puasa. Nah, termasuk ya ibadah yang lain, ya sedekah kalau pas rezekinya longgar, coba bismillah nyoba apa? Sodako. Kalau pas kemudian waktunya cukup, panjenengan kepingin silaturahim ke rumah Pak D, Bude, Pak Le, Bule, ke rumah orang tua, ke rumah siapapun di antara keluarga, panjenengan datang. Pahala amal soleh di bulan suci itu oleh Allah dilipat gandakan dibandingkan bulan yang lain. Dibandingkan bulan yang lain. Termasuk masuk bulan Rajab ada disebutkan oleh ulama doa. Allahumma jannibna syaitana. Kenapa panjenengan ketawa? Itu doa apa? Allahumma barik lana fi Rajab wa sya'bana wa ballighna Ramadhana. Kalau biasa di musola dipakai pujian Allahumma barik lana fi Rajab wa lu tahu juga ya, wa ballighna Ramadhana wa ballighna Ramadhana. Lu kok tahu aja? Sudah pernah belajar? Lah buat apa datang majelis taklim kalau tahu? Nah, maka di bulan Rajab ini ada sunnah disebutkan oleh para ulama berdoa, minta barokah di bulan Rajab, minta barokah di bulan Sya'ban supaya panjang umur ketemu bulan Ramadan. Sip. Nomor 1, banyak puasa. Angkat tangan yang hari ini puasa, kotai kasihkan sebelah. Nomor 2, berdoa minta barokah, minta panjang umur supaya bisa ketemu bulan Ramadan. Eman Bu, dungo Bu, ini Ramadan cuma kurang 2 bulan ya. Minimal kalau kita ketemu malam pertama Ramadan, bagus sudah. Insya Allah kalau meninggalnya pas bulan Ramadan, pas niate poso, niate ibadah, niate tobat, niatnya amal soleh, insya Allah husnul khotimah. Yang eman itu apa? Nanti sore Ramadan sekarang meninggal. Wah, walaupun umur di tangan siapa? Di tangan Allah. Tapi ya boleh enggak kita berdoa panjang umur? Boleh. Itu yang kedua. Allahumma barik lana. Coba dibaleni. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadhana. Artinya ya enggak usah. Artinya begini, Allahumma ya Allah barik lana, berkahilah kami. Berkah apanya? Ya umurnya, kesehatannya, rezekinya, ibadahnya, amalannya, rumah tangganya, semua barokah. Fi Rajab, pada bulan Rajab. Wa Sya'ban, dan bulan depan berkahi kami pada bulan Sya'ban, dan jadikan kami panjang umur sampai nanti kami berjumpa dengan bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang ketiga, Rajab itu bulannya nandur.
Bulannya apa? Nandur. Ini pembukaan dulu mumpung saya iling. Nandur. Dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Ini lagi lucu ini. Saya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir di dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Sudah jelas kitab Al-Bidayah wan Nihayah yang dituliskan oleh Al-Imam Al-Hafidh Ibnu Katsir. Ditakoni, itu tahu dari mana? Loh, ketara lek wong ra tau ngaji. Kalau kita bilang disebutkan Imam Ibnu Katsir, maka Imam Ibnu Katsir pasti menukil ngerti? Dapat berita dari gurunya sampai mentok ke atas sampai Kanjeng Nabi. Jadi artinya tidak mungkin ulama itu ngawur. Ini kadang-kadang komenan netizen ini kayak mulutnya ibu-ibu yang ngerasani tonggo pedes. Kayak mulutnya ibu-ibu kalau ngerasani, panjenengan sering rasan-rasan? Tidak pernah? Gini. Yo harus beda ya. Yang sudah ngaji sama yang belum ngaji harus berbeda. Kalau sudah ngaji, wes dengar berita, gak penting mbak, eman-eman amalane tiwas dosa gitu. Sudah. Maka yang ketiga, kata Imam Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, Rajab bulan tandur. Bulan apa bu? Tandur. Napa sing ditandur? Ih pinter, amalan. Napa sing ditandur? Amalan. Nanti Sya'ban bulan ngelep, ngertos ngelep, nyiram, waktunya mengairi apa yang sebelumnya ditanam. Nanti Ramadan waktunya panen. Rajab nandur, Sya'ban nyiram, Ramadan panen. Diulang, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Apa yang ditandur, disiram, dipanen, amalan. Maka panjenengan mulai ancang-ancang ketemu Ramadan, itu ancang-ancangnya mulai bulan Rajab. Mulai bulan apa? Rajab. Misalkan, ya Allah, target tahun ini Ramadan khatam 3 kali. Misalkan, kalau khatam sekali biasa, khatam 2 kali sudah pernah. Tahun ini saya kepingin khatam 3 kali. Berarti setiap 10 hari khatam 1 kali. Artinya 1 hari membaca berapa juz Al-Quran? 3 juz. Sehari 3 juz. Gampang, enteng, nopo abot? Tergantung keadaan masing-masing. Kalau nganggur 3 juz abot, ya kabotan dosa berarti. Kalau orangnya nganggur, ndak ada kegiatan, paling siap-siap nanti mau buka puasa menjelang adzan maghrib, paling itu. Selain itu kosong, ndak ada kegiatan. Lah kok 3 juz dianggap abot? Ya mungkin orangnya wis kadung kaboten dosa. Nah sudah, maka apa yang akan Anda targetkan di bulan Ramadan itu mesinnya dipanasi mulai sekarang. Panjenengan ngertos mesinnya truk. Mesin truk bahan bakarnya apa? Solar. Berarti mesinnya mesin apa? Diesel. Mesin diesel itu semakin panas semakin kuat. Semakin panas semakin tangguh. Semakin panas semakin hebat. Nah, itulah kita ini. Maka apa target Ramadan panjenengan adik-adik sekalian? Paham adik-adik? Adik-adik paham? Apa yang menjadi target panjenengan di bulan Ramadan? Mulai dilatih dari bulan Rajab. Misalkan, oh Ramadan nanti saya mau istiqomah terawih ndak pernah bolong. Nah mulai dilatih mulai sekarang. Tahajudnya ditoto, witirnya ditoto, waktu tidurnya mulai ditoto. Oh nanti Ramadan saya punya target akan sedekah setiap hari 2 bungkus nasi buka puasa. Keuangannya mulai sekarang mulai
ditoto bagaimana keuangan, ditoto, diatur, tidak usah kebanyakan belanja lewat TikTok, tidak usah kebanyakan belanja lewat online shop. Shopping. Itu saya tidak ngomong loh. Yang suaranya cijung gitu. Apa itu? Nah wis, mulai dikurangi, mulai ditoto uangnya, disimpan sedikit demi sedikit untuk nanti target Ramadan sedekah 1 hari 2 bungkus nasi buka puasa bisa tercapai. Yang keempat, tetap kalau masih punya utang Ramadan tahun lalu, jujur, angkat tangan yang masih punya utang. Ayo. 1, 2, Masya Allah. 3, 4, 5. Mana lagi? Ayo angkat tangan. Sebelum saya minta angkat kaki nanti ya. Nah ini mulai Rajab, mulai dicicil utangi, mulai di sahur. Supaya apa? Nanti datang bulan Ramadan, panjenengan fokus pada Ramadan tahun itu, tidak kepikiran hutang Ramadan tahun lalu. Sip. Ibu-ibu sekalian, di sore hari ini saya mau menyampaikan tentang anugerah terindah. Diambil dari satu hadis Nabi, yang ini hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadisnya muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu artinya sahihnya hadis ini disepakati oleh 2 ulama hadis besar. Nomor 1 Imam Bukhari, nomor 2 Imam Muslim. Apa hadisnya? Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, ni'matani, ada 2 kenikmatan, maghbunun, yang banyak manusia lalai, fihima, di dalam kedua nikmat ini. Jadi ada nikmat yang kebanyakan manusia kalau mendapatkan nikmat tersebut akhirnya uripe malah sakarpe dewi, orangnya tidak mawas diri, orangnya tidak hati-hati karena merasa dia punya nikmat, akhirnya dia tertipu dan dia lalai. Ada 2 kenikmatan di mana manusia banyak lalai dengan 2 kenikmatan itu. Yang pertama, as-sihhatu, nikmat sehat. Panjenengan sehat sedoyo nggih? Alhamdulillah. Mumpung sehat, kerep digawe ibadah. Nanti kalau Allah takdirkan sakit, mudah-mudahan tidak, amin ya rabbal alamin. Kalau ada yang sakit, maka kebiasaan panjenengan yang Anda istiqomahkan ketika panjenengan sehat, itu pahalanya tetap berjalan walaupun panjenengan tidak melakukannya karena sakit. Ngerti enggak? Gini, ada seorang ibu namanya Ibu Sevi. Enggak tahu orangnya di mana sekarang, tapi kayaknya pakai jilbab merah, kelihatan dari sini. Bau-baunya jilbabnya merah. Jangan Bu Sevi lah, ini contohnya kok kurang penak. Bu siapa yang mau dicontohin gak penak mau? Bu siapa ayo? Bu, jangan, bahaya. Ada satu, katakan Ibu Siti, ada namanya Markona. Ibu Siti Markona. Bu Siti ini waktu sehat dulu istiqomah ke masjid 5 waktu. Istiqomah datang ke pengajian Ahad pagi Al-Amin. Istiqomah datang juga ke kemana? Acara Dangdut Academy. Istiqomah ke tempat-tempat yang baik, istiqomah puasa, istiqomah sholat, istiqomah tahajud, istiqomah membaca Al-Quran. Itu istiqomah waktu dia masih sehat. Ternyata Allah takdirkan sakit, dan sakitnya itu menjadikan dia tidak mampu melakukan amal yang dulu bisa dia lakukan. Nah, maka selama sakit tadi, karena fadilah istiqomah yang dia lakukan,
maka amal yang dia lakukan ketika sehat, yang sekarang waktu orangnya sakit tidak kuat melakukannya, itu pahalanya sama Allah tetap dicatat sempurna. Panjenengan masih mboten ten masjid, kalian Gusti Allah ditulis masjid. Panjenengan walaupun tidak tahajud karena tidak kuat badannya sakit, ditulis tahajud. Panjenengan walaupun tidak puasa karena kendala sakit, oleh Allah ditulis puasa. Sampai kapan? Sampai panjenengan meninggal dunia. Penak napa boten? Itu kalau waktu sehat, nikmat sehatnya dimanfaatkan untuk ibadah. Nomor 2 sama, sugih. Tahu sugih? Bukan sugi, sugih. Sugih itu kalau bahasa Indonesianya Raffi. Bahasa Indonesianya apa? Raffi. Kaya raya dia. Waktu kaya senengannya sodakoh. Kesukaannya apa? Sodakoh. Tiap hari sodakoh. Ketemu saudara dikasih hadiah duit amplop isi 300.000. Nanti ketemu anak mau sekolah kelihatan tasnya jelek sama ibunya, bu, tak kayak hadiah 200.000, anakmu tuh kok nih tas. Ketemu di depan saudara-saudara kita yang pekerjaannya tugasnya kebersihan, bersihin sampah, dikantongin di kantonginnya saya ketewu kayak tuku es. Seneng orangnya itu beneh seperti panjenengan semua ini. Bagus. Ini wajah-wajah beneh semua. Kalau ndak beneh ndak mungkin ngaji ya. Lek wis ngaji kok pancet gak beneh, beuh. Siap-siap. Siap-siap apa? Yo siap-siap tadi beneh gitu ya. Sudah, ternyata Allah takdirkan rezekinya seret. Jadi kerannya itu mulai diputar sama Gusti Allah, krek 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 sampai asale banyune gembrujuk, sisa cuma netes tes. Jangankan buat sodakoh, untuk kehidupan sehari-hari saja masih kurang. Nah, selama atine tetap kepingin sodakoh, tapi karena dia terhalang oleh keadaan, maka selama dia masih punya niat sodakoh dan dia punya keistiqomahan sodakoh sebelum jatuh melarat, maka selama itu ke depannya sampai mati tetap pahalanya mengalir. Tetap pahalanya apa? Mengalir. Sesuai yang Nabi Muhammad sabdakan, barang siapa istiqomah sholat tahajud dan puasa, ternyata tahajud dan puasanya terhalang oleh uzur syar'i. Uzur syar'i itu 2, entah safar, perjalanan jauh, atau sakit. Safar atau sakit. Apa yang terjadi? Allah tuliskan apa yang istiqomah dia lakukan sebelum dia terkena uzur. Jadi pahalanya tetap ditulis. Itu nikmat sehat. Maka mumpung sehat, bu, silaturahim yang sregep. Datang ke majelis taklim yang semangat, sholatnya yang tertib, Al-Qur'annya jangan lupa dibaca, tahajud masih cuma witir tok. Berapa rakaat? Katakan 3 rakaat, tapi tetap dilakukan sehingga jogo-jogo kalau nanti Allah takdirkan tubuhnya ndak kuat lagi, apa yang panjenengan istiqomahkan sebelumnya pahalanya tetap ditulis. Nomor 1, ada 2 kenikmatan yang banyak manusia lalai. Nomor 1 nikmat sehat. Nomor 2 apa? Al-faragh. Faragh artinya waktu luang. Waktu luang itu apa? Waktu luang itu apa? Nganggur. Bukan nganggur. Nganggur itu nggak duwe kerjaan. Waktu luang itu dia punya waktu, ya betul ya. Apa ya waktu luang, ngerti kan? Waktu luang. Banyak orang ketika punya waktu longgar, waktu luang, waktu kosong, sakarepe dhewe. Panjenengan tahu generasi sekarang ini yang dibilang generasi strawberry. Strawberry itu maksudnya mereka, bu,
generasi yang senengane enak-enak tok, tampilan luarnya begitu menarik, tapi dijarne sedino wis kempes nyunyut bosok, dipenek titik blenyek. Itulah maksudnya generasi sekarang ini senengane sing api-api, kepingine selalu dituruti, tapi tidak tahan banting, digudor didik penyet. Nah, maka generasi sekarang ini Bu, waktu mereka habis di mana? Turu, lungguh, lese-lese, leyeh-leyeh, warung kopi, kafe, pinggir jalan, depan TV, yang dipegang apa? HP, scrolling. Ngerti scrolling? Scrolling itu pokok dinaikkan tuh, oh informasi, naik lagi, oh naik lagi, oh naik lagi. Gosip artis terbaru apa sekarang? Saya udah seminggu ini tidak ngikuti. Apa yang terbaru? Nggak tahu tenan pora apa? 300 itu sudah lama Mbak, sudah lama itu. Yang Harvey Mois itu sudah lama itu, yang divonis 6,5 tahun kan, itu kasusnya sudah lama. Tidak, gosip artis itu kan bukan artis, istrinya yang artis, tahu saya. Siapa istrinya itu namanya? Sandra Dewi. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Istrinya Fir'aun siapa namanya? Lupa saya. Sudah. Nah, maka yang kedua, farok, waktu luang. Banyak orang tertipu dengan waktu luang. Ibu-ibu perhatikan, sekarang kita flashback. Apa flashback ini? Kita coba mundur sedikit ke belakang. Begini Bu, kemarin jujur, tidak usah bohong, tidak popo, biasa, manusiawi, podo panjenengan kulo sedaya sami. Coba angkat tangan yang kemarin ikut tahun baruan. Ayo. Wis tak ada apa-apa. Jujur, masjid lo ini, dosa lo ini, astagfirullah. Ayo angkat tangan. Yang keluar rumah melok rame-rame nonton mercon ke sana ke sini, keliling kecamatan, keliling pare. Ndak? Wes sudah. Yang bakar-bakar pas malam tahun baru. Alah, bakar-bakar, ndak, serius? Ya kalau saya pengajian mulai aja lah. Begini Bu, sekarang kita mau jujur, Bu. Kalau panjenengan, insya Allah sampun aman, karena secara usia melok tahun baruan malah ngisin-ngisini sopo gitu, railing umur dilungkas pindah alam, sek jerit-jerit tahun baru 3, 2. Kalau panjenengan insya Allah aman, apalagi Bu Ahmad. Bu Ahmad kalau mau ikut tahun baru mau ngapain Bu Ahmad? Coba. Nah ikut kan? Nah, tapi putra putri panjenengan, ayo. Ayo. Anak-anak, putra putri. Enggak punya anak. Kalau anak seaman cucu. Nah, sekarang maka kita perlu hati-hati. Nabi Muhammad bersabda begini, Bu. La tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum shibran bi shibrin dhira'an bi dhira'in hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuhu. Kalian, kata Nabi Muhammad, akan ikut-ikutan. Kalau bahasa gampangnya latah. Apa Bu? Latah. Ngikuti siapa? Orang-orang sebelum kalian. Dan ketika ikut Bu, gak langsung total kemudian kaget karena perubahan, tapi mengikutinya
nggal ti. Apa ti nggal ti itu? Sedikit demi sedikit, step by step, sedikit demi sedikit. Pertamanya sakilan, satu jengkal melok, sejengkal demi sejengkal. Sejengkal wis mulai terbiasa, ganti sehasta, sak depo demi sehasta, sampai panjenengan ikut suwe-suwe gak sadar, wis kroso kenaan, sudah terbiasa. Apa yang terjadi? Sampai kalau mereka orang-orang tersebut masuk ke dalam lubang biawak, ngertos biawak? Garangan. Napa? Nyambik garangan biawak. Kalau mereka itu masuk ke lubang biawak, la dakhaltumuhu. Nabi Muhammad mengatakan pasti kalian akan ikut. Duh ya Rasul, lubang biawak kan kecil. Ya itu tadi, karena ikutnya sedikit demi sedikit, gak kroso. Pertama ikut sekedar gaya rambut, besok ikut model pakaian, besok lagi ikut tata cara kalau arisan, besok lagi ikut gaya nilai senam, ikut sampai terakhir kalaulah mereka melakukan perbuatan yang tidak masuk akal pun kalian akan ikut mereka. Sekarang para sahabat tanya, ya Rasulullah, Yahudu wan Nasara, apakah yang panjenengan maksud yang akan kita ikuti, yang akan kita tiru itu adalah orang Yahudi dan orang Nasrani? Apa Rasul bilang, wa minan nas wa manin nasu siwahum, siapa manusia itu kalau bukan mereka? Ya mesti mereka. Kalian akan ikut orang-orang Nasrani, kalian akan ikut orang-orang Yahudi, sampai kalau mereka masuk lubang biawak kalian pun akan ikut kepada mereka. Maka orang Islam itu oleh Nabi Muhammad dilarang apa? Imma'ah. Dilarang apa? Imma'ah. Ain. Imma'ah. Tambah soro kecekluk kabeh nanti ya. Imma'ah itu apa? Elok-elok, ikutan, latah. Tidak boleh. Orang Islam punya cara sendiri. Sekarang lihat, merayakan tahun baru, Bu. Merayakan tahun baru terlepas sakarpe, yang nonton YouTube, yang nonton TikTok, yang nonton lewat Facebook, segala macam, mengatakan kolot, fanatik, wahaboy, sakarepmu, tidak peduli. Yang penting bagaimana akhirat kita selamat dunia sampai akhirat. Nah begini Bu, tahun baru Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, kemudian para tabi'in, dengan banyaknya mereka ditambahi lagi pengikut setelah mereka, yaitu tabi'ut tabi'in, Nabi dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini 3 generasi terbaik, sing paling apik, yang Nabi Muhammad memberikan kepada kita rekomendasi untuk nyontoh kepada 3 generasi pertama yang paling baik ini, Nabi dan para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Pertanyaannya, ada ndak di antara 3 generasi ini yang merayakan tahun baru, apalagi tahun barunya bukan hijriyah saja, itu saya rodok bagaimana gitu, apalagi tahun barunya tahun baru Masehi, dari kata Masihi, dari kata apa? Masihi, Isa al-Masih, itu identik dengan agama apa? Nah sudah, maka sekarang pertanyaannya, ada enggak 3 generasi terbaik, Nabi dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, yang mereka mengamalkan merayakan tahun baru, ngenteni jam 00.00, kemudian pas itu mau ngurup nih senter kembang api, tas
nyalain mercon, petasan, kemudian niup trompet. Kok sama suaranya ya? Saya juga baru tahu kalau saya bisa. Hah, persis ya, niup trompet segala macam. Cek, ada ndak di kalangan 3 generasi pertama yang melakukan seperti itu? Enten apa mboten? Enten apa mboten? Monggo sing kompak, enten apa mboten? Sekarang kalau panjenengan merayakan berarti panjenengan niru sinten? Jujur santai mau betul saya bingung kulo nggih sami. Kalau mereka tidak pernah melakukan, generasi yang terbaik tidak pernah melakukan, berarti kalau panjenengan melakukan niru siapa? Gak gelem jawab. Kenapa? Aku gak ngelok kok. Lah aku kok ditakoni niru sapa? Aku lo gak melok. Nah, maka tentu mereka tidak mengikuti ajaran dari agama Islam. Nah, kalau mereka tidak mengikuti ajaran dari agama Islam, berarti mereka mengikuti ajaran selain agama Islam. Apa konsekuensinya? Konsekuensi itu apa artinya? Apa efek dari perbuatan itu? Rasulullah bersabda dalam hadis yang sahih, man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk dari kaum tersebut. Sampun apa dereng? Kok mau ayam? Bu, barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia dihukumi sama seperti kaum yang diikuti. Kalau ternyata itu budayanya orang Nasrani, berarti kita dihukumi seperti orang. Kalau itu kebiasaannya orang Yahudi, kita dihukumi seperti orang. Kalau itu kebiasaannya orang Majusi, penyembah apa? Api Majusi. Kalau perbuatan itu ternyata menyerupai orang Majusi, penyembah api, karena ada kembang apinya kan, maka kita dihukumi seperti orang Majusi. Faham sampai nomor dereng? Nah, berarti boleh nggak niru-niru yang semacam itu? Berarti kalau malam tahun baru enaknya ngapain? Bagus. Sip, 1 selesai. Nikmat waktu. Nomor 2, seiring pergantian tahun, Bu, umur panjenengan tambah nopo kirang? Bertambah atau berkurang? Sekarang pantas ndak orang yang umurnya berkurang lah kok pesta selamat kate mati? Coba, misalkan ada orang ulang tahun, ada orang apa? Ulang tahun, itu kan artinya umurnya dia terkurangi 1 tahun. Berarti semakin dekat menuju alam kubur. Lah kok selamat masuk kubur bareng Mbek Cacing, selamat. Ya, apalagi lagunya? Situlah kira-kira. Berarti umur kita tidak semakin banyak tapi semakin kurang. Perpindahan 2024 menuju 2025 pada hakikatnya bukan untuk dibikin pesta, tapi pada hakikatnya untuk kita ingat kita semakin dekat menuju kematian. Setuju mboten? Semakin dekat menuju apa? Sekarang begini, ada satu cerita di zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid. Ada seorang laki-laki tua betul, usianya mendekati 90 tahun. Berapa usianya? Katakan 90 tahun. Walaupun maaf gitu, meninggal itu kan bukan urusan umur. Iya enggak? Banyak yang sudah sepuh, badannya masih sehat. Banyak yang masih muda, Allah takdirkan meninggal cepat. Yo macam-macam. Meninggal itu urusannya ajal, dan ajal itu di tangan
Allah, bukan karena sakit, bukan karena tua, bukan karena apapun, tapi karena memang waktunya sudah datang. Faham gak? Sudah begini, ketemu sama seorang alim, ditanya, ya Syekh, kam umruk? Pak W, umur panjenengan pinten? Umurmu berapa? Dijawab sama laki-laki tua tadi, tis'ina sanatan, 90 tahun. Mbak, jangan ngomong dewe, dengerin ceramahnya. Mbak yang di mana? Berapa umurnya? Tis'ina sanatan, 90 tahun. Terus kata orang alim tadi, 90? Yes, 90. Apa katanya ulama tadi? Idzan ma baqiya, terus aja ngobrol aja. Idzan ma baqiya minka illa qalil. Kalau begitu berarti umurmu tersisa cuma sedikit. Sisa umurmu tinggal sedikit. Itu yang usianya sudah mencapai berapa? 90. Kan gak mungkin, Bu, sisane luwe akeh timbang umure. Masuk akal apa enggak? Lawang ini umurnya sekarang sudah 90. Masa bisa dia mencapai 90 berikutnya? Berarti umurnya biro? 100? Ada manusia umur 180? Tidak ada. Nah, maka sama ulamanya ditanya, umurmu piro Pak? 90. Waduh, berarti yang tersisa tinggal hati-hati. Nabi Muhammad ngomong umur umat Islam itu antara berapa sampai berapa? Antara 60 sampai 70. Dan kata Nabi Muhammad bukan cuma ngomong 60-70, ditambahi sama Nabi Muhammad, wa qalilun ma tajawaza dzalik, sedikit yang bisa lewat 70. Dosa banyak ini loh yang lewat 70, saya yakin tidak sampai 5. Coba nun sewu angkat tangan yang umurnya sekarang 70, 71, coba nun sewu. 1, 2, 3, 4, 5. Pas wali kok. 5. Coba angkat tangan lagi, nggak percaya, ayo dihitung lagi. Monggo Bu Ahmad diangkat lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Pas. Ya apa? Tidak usah kaget, sudah biasa kayak gini. Sudah ya, alhamdulillah, mugi-mugi semuanya sehat panjang umur, amin. Nah sudah, Rasul bilang sedikit yang bisa lewat 70, apalagi ini usianya sudah 90. Maka ulamanya bilang, wah hati-hati loh ya, berarti yang tersisa tidak akan lebih banyak dibanding yang telah kamu lewati. Terus laki-laki tua itu mulai mikir, waduh, dosaku sih oke, sama apa enggak ini? Dosaku sih akeh, amalan saya cuma sedikit, sholatku, ngajiku, posoku, zikirku, silaturahimku, sodakohku, sudah jumlahnya cuma sedikit, diterima atau tidaknya itu masih Miss Universe, masih menjadi misteri. Iyalah diterima kabeh. Kalau yang diterima cuma 5% ya apa? Sudah, maka laki-laki tua itu kepikiran, ya Allah, lek aku mati, ini masuk ke alam kubur, sak lawase gak iso balik. Sudah Bu, masuk kuburan, blum. Itu blas gak iso balik. Panjenengan hanya maju untuk kehidupan yang tidak pernah terputus, dan bekalnya cuma apa yang Anda lakukan sebelum meninggal kemarin. Laki-laki tua ini kepikiran, Bu, waduh, mati. Ada tercium aroma-aroma ini. Hati-hati, kalau saya hitung-hitung bulan ini 2. Nanti bulan depan saya kasih laporan ya. Ustadz, jamaah Putri As-Sakinah ada yang wafat sekian orang. Kalau pas ya wali tenanan berarti saya. Coba. Rota ampek. Oh.
Allahu Akbar. Ya, antara 2 atau 3 lah. Nanti panjenengan takziah nggih. Saudara yang meninggal itu didoakan, disolati, dikafani ya. Hati-hati, bismillah, hati-hati sudah. Terus laki-laki tua itu bingung, Bu. Ya apa iki? Umurku kari titik, bekal saya masih sedikit. Dusone sik akeh. Tanya sama ulama tadi, ya alim, mal hila. Terus jalan keluarnya bagaimana? Solusinya apa? Kalau umur saya tinggal sedikit dan tidak menutup kemungkinan besok wafat, tapi ternyata amal saya kurang, sementara waktunya cuma mepet, tidak cukup buat cari bekal yang banyak. Apa solusinya? Apa jalan keluarnya? Gampang, panjenengan hafal nih. Panjenengan hafalkan. Kalau mau ditulis, monggo. Kalau tidak ditulis, nanti cek di tayangan ulangnya. Kata ulamanya begini, aslih ma baqiya, aslahallahu ma kana qad salafa. Apa artinya? Aslih ma baqiya, perbaiki yang tersisa. Perbaiki yang tersisa. Wis, gak peduli sisanya banyak atau sedikit, panjang atau pendek, perbaiki yang tersisa. Wis, berapapun sisanya. Kalau panjenengan bisa maksimal pada umur yang tersisa, apa yang terjadi? Aslahallahu ma kana qad salaf. Allah akan perbaiki apa yang telah lalu. Jadi sing lewat-lewat itu oleh Allah bakal diperbaiki. Jadi PR-nya sekarang cuma tinggal satu. Umur yang tidak lebih panjang dibanding yang telah kita lewati. Saya saja, Bu, saya tidak yakin kok kalau sampai 80. Saya ini ya kira-kira 74 lah. Loh, kalau hitung-hitungan keluarga itu loh, keluarga saya panjang umur semua. Dari keluarga abah saya itu rata-rata di atas 80 semua. Dari keluarga umi saya bahkan sampai mendekati 90, nenek saya meninggal 94. Gak pekun, gak apa-apa, gak 12. Maka kira-kira kalau saya tak gaya ele-elean 74 lah. Berarti masih sisa ya, masih tersisa sekitar 40 tahun. Kalau sekarang 34 berarti tersisa 40 ya. Saya ono 40 tahun lah, saya penak sih an. Kenapa ketawa? 40 tahun kurang. Oh, umur saya kepo. Mau tahu? Ah, pret. Nanti kalau panjenengan tahu saya muda gak terima. Kalau saya tua panjenengan seneng keplok-keplok dilungkas mati gitu ya. Astagfirullahaladzim. Ini jamaah pengajian model apa ini? Sudah begini, Bu. Maka kata ulamanya Bu Sefi, tolong ditulis di status Facebook Anda nanti, perbaiki yang tersisa, Allah akan perbaiki apa yang telah lalu. Jadi tidak usah panjenengan bingung dengan yang telah lalu. Aduh, nom-nomanku ngene, aku pian gak tahu ngene, aku pian mesti melakoni iki, aku pian ngono ngene, ngono melaku mbak iki, mbak iku dolin rono dolin ini. Wes, lupain. Tapi ingat, lupain bukan berarti lupa tanpa ikhtiar, ya tetap tobat, istighfar. Maka perbaiki yang tersisa, yang telah lampau oleh Allah akan diperbaiki. Perbaiki yang tersisa, yang telah lampau oleh Allah akan diperbaiki. Apa dalil omongan dari orang alim tadi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innamal a'malu binniat. Ya betul, tapi bukan itu yang saya maksud. Innamal a'malu bil khawatim. Amal itu tergantung penutupnya. Tergantung apa? Penutupnya. Kalau penutupnya baik, akhir usia baik, akhir usia rajin ke masjid, akhir usia rajin ngaji. Kalau belum bisa ngaji, jangan malu belajar sama Ustadz Haji Yudi. Masya Allah. Lah kok pas gongkar kamera gini. Berapa muridnya sekarang, berapa dari ibu-ibu? 60. Istri antum berapa? Murid 60, istri 1. Kufur nikmat antum. Boleh. Satu aja. Di Pare 1,
di Madura satu. Nah, satu aja Ustaz ya. Sudah? Maka ibu-ibu, innamal a'malu bil khawatim. Amalan itu tergantung penutupnya. Kalau penutupnya baik, semuanya oleh Allah dianggap baik. Nah, sudah. Maka misalkan dulu, aduh biar gak iso belajar ngaji karena sekolah repot, cari kerja, ngewangi bapak ibu kerja, gak sempet belajar, gak sempet nang masjid, gak sempet TPQ. Ya sekarang malu. Oh, ya ndak usah gengsi, yang penting saya berangkat ngaji supaya nanti ketika saya wafat dalam keadaan Allah tahu saya masih belajar ngaji, saya dapat satu hadis. Apa hadisnya? Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Orang sing paling baik di antara kalian adalah mereka yang belajar ngaji dan mengajarkan ngaji. Jadi kalau panjenengan meninggal dalam keadaan masih jadi muridnya Ustadz Haji Yudi, insya Allah ditulis sama malaikat husnul khotimah. Terus di kuburan panjenengan sama malaikat dikasih pagar, ojo diganggu. Iki boloku, iki dekengane ngono pusat. Ini kuburannya kasih sofa yang bagus, kasih spring bed yang empuk, kasih AC, kamar mandinya kasih bathtub. Ngerti bathtub? Bathtub jeding? Bukan. Bathtub itu yang kayak digeselonjor jeding itu loh Bu, pakai kum-kum itu. Bathtub. Terus kasih makanan yang dia suka, ditemani malaikat yang paling ganteng, yang paling bagus. Nah itu kalau penutupnya baik. Itu kedua. Ingat, nomor satu, kebiasaan merayakan tahun baru itu bukan diambil dari syariat Islam. Ini kudu disampaikan terus Bu, supaya apa? Kita tetap yakin. Karena sekarang ini informasi yang tidak baik terus mengalir lewat YouTube, lewat WhatsApp, lewat Facebook, lewat Instagram, lewat Twitter, segala macam. Maka yang baik-baik perlu terus diulang. Nomor dua, ingat, pergantian tahun pada hakikatnya berkurangnya umur. Terus kalau umurnya berkurang, apa yang harus dilakukan? Wes diapi-apii apa yang tersisa, yang belakangan oleh Allah akan diperbaiki. Insya Allah Allah tetapkan kita semuanya husnul khotimah. Terakhir, penutup. Yang terakhir ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, apa yang kita lakukan biar nikmat umur ini, nikmat waktu luang ini tidak menambahkan untuk kita kecuali pahala. Jadi semakin bertambahnya umur, yang bertambah apanya? Pahala. Rasulullah bersabda, khairun nas man tala umruhu wa hasunat amaluhu. Sebaik-baik manusia yang umurnya panjang, amalannya bagus. Itu manusia yang paling baik. Dan sebaliknya, wasyarrun nas, manusia paling jelek siapa dia? Man tala umuruhu wasa'a amaluh. Umure dawa, amalane elek. Nah, maka mudah-mudahan kita jadi yang pertama. Nah, sekarang begini Bu, ada 3 cara supaya bertambahnya waktu yang kita lewati, bertambah pula pahala dan kebaikan. Nomor 1, jangan lupa sering-sering tobat dan istighfar. Terus pokok eling tobat. Ya Allah, hamba tobat dari semua maksiat yang hamba lakukan ya Allah. Terus diangen-angen maksiatnya apa? Ya mungkin kalau ibu-ibu ya mungkin iri sama tetangga, yes, macam-macam lah ya, namanya manusia ya. Diiling-iling, diangen-angen, tobat. Dan jangan lupa apa? Istighfar terus. Kenapa begitu? Nabi Muhammad bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsiran. Akan beruntung, akan senang, akan bahagia siapa? Orang yang nanti di hari kiamat dapat rapotnya, dapat pembagian rapot, dibuka isinya istighfarnya banyak. Itu kata Nabi Muhammad, beruntung dia.
Kalau tobat apa? Fayubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Orang yang tobatnya tenanan, dosane sama Allah diganti jadi pahala. Misalkan sebelum tobat dosane 300 M, T ya? T apa M? T. Setelah dia tobat 300 T tadi jadi pahala. Nomor 1, jangan lupa sering-sering tobat dan istighfar. Nomor 2 Bu, ingat, tiap hari harus ada tambahan ilmu. Entah mendengarkan lewat YouTube. Ngerti YouTube? Apa? YouTube. Entah mendengarkan lewat YouTube, atau panjenengan baca buku, atau datang ke majelis taklim, atau panjenengan cari cara supaya tiap hari ada tambahan ilmu. Karena ilmu itu adalah pahala. Allah kalau menginginkan kebaikan untuk seorang hamba, Allah berikan ilmu kepadanya. Kalau tiap hari ada tambahan ilmu, artinya tiap hari panjenengan oleh Allah ditambahi kebaikannya. Semakin berilmu, semakin kenal sama Allah. Semakin berilmu, semakin ngerti tentang hakikat dunia. Semakin berilmu, semakin ngerti bahwa akhirat itulah yang paling utama. Jadi terus tiap hari jangan lupa cari ilmu. Dan yang ketiga, jangan lupa Bu, supaya terus setiap perpindahan waktu kebaikan kita juga bertambah, tobat dan istighfar, jangan lupa menambahkan ilmu. Nomor 3, nawaitu, niat. Kenapa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan maaf, ini serius, nggak tahu ini, jangan dikira astagfirullahaladzim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia, ini baru benar, tadi salah. Illa, kecuali supaya mereka apa? Ibadah. Nah, berarti tujuan penciptaan kita disuruh apa? Ibadah. Sekarang PR panjenengan dan saya sama, aktivitas apapun kudu ketemu ini ibadahnya apa. Misalkan panjenengan nyiram kembang, ada ibadahnya enggak? Apa? Memberikan kebaikan kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Terus panjenengan pas nganggur di rumah, ada pot bunga, kembangnya wis perlu dibersihi, tanahnya perlu diganti, pot bunganya mulai kotor, panjenengan ambil, panjenengan lepas, dilepas, tanahnya dibuang, dicampur dengan tanah yang baru, daun-daun yang mulai kering dipotongi, batang-batang yang tidak bagus diketoi, dimasukkan lagi, tanahnya dimasukkan, selesai dilapi. Ya apa? Dilap. Ada ibadahnya enggak? Apa? Allah itu indah dan Allah cinta dengan keindahan. Terus panjenengan senam pakai legging di depan jalan, musiknya keras. Ding. Satu. Ya, semakin semangat ibu-ibu. Ya, terus Bu. Ya. Jangan berhenti Bu. Ya, angkat kakinya Bu. Ada ibadahnya enggak? Ya, model begitu ya enggak. Tapi kalau panjenengan senam ke tempat yang tertutup, tidak ada laki-laki yang melihat, maka ada nilai ibadahnya. Ada apa niat ibadahnya dalam diri senam tadi? Supaya sehatnya terjaga, mensyukuri nikmat sehat, biar nanti kalau badannya bagus, ibadahnya juga kuat. Kan begitu, wes. Jadi semua aktivitas yang Anda lakukan, panjenengan cari di aktivitas ini apa yang bisa saya niatkan untuk ibadah. Apalagi masak, mandi, ngepel, nyapu, nganter anak sekolah, wes tambah gampang. Nomor 1 ingat, banyak tobat dan terus. Nomor 2, cari tambahan ilmu di setiap hari. Nomor 3, jangan lupa Allah ciptakan kita niatnya untuk
ibadah. Maka aktivitas apapun harus ketemu ibadahe opo dalam aktivitas ini. Kalau sudah ketemu, diniati. Nanti insya Allah nikmat anugerah umur ini Bu tidak akan lepas sia-sia. Panjenengan insya Allah wafat setelah panjang umur dalam keadaan meninggalnya radhiyatan mardiyah. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Amin ya rabbal alamin. Itu ibu-ibu yang dapat saya sampaikan. Kita tutup kajian kita di sore hari ini dengan berdoa bersama-sama dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rahmat dan barokahnya sampai kelak kita wafat dalam keadaan ridho dan diridhoi oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Innaka ya Allah sami'un qaribun mujibud da'awat ya rabbana ya qadhiyal hajat. Allahumma ansur islam wal muslimin wa adhill syirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhillal kufra wal kafirin. Allahumma inna nas'aluka al huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'inda al maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut. Allahumma ya rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.